Adab itu perkara yang paling penting. Ke masjid penting, tapi adab masjid lebih penting. Karena kalau orang ke masjid tanpa adab masjid nanti tidak dapat barokahnya. Rapat-rapat lagi teman-teman. Di belakang. Maju boleh. Nego saya jaga. Duduk di bawah. Duduk di bawah. Rapat-rapat. Duduk ke bawah, rapat-rapat. Para sahabat ini orang yang sudah korban habis-habisan untuk agama, tapi Allah berfirman kepada mereka, mafhumnya kalau kamu tidak menjaga adab, habis semua amalan kamu. La tarfa'u asfatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kamu tidak menjaga adab kepada Nabi, maka amalan-amalan kamu semua habis, sedangkan kamu tidak merasa. Nah, kita jaga adab mulai kan. Duduk yang baik. Yang masih duduk ndeglek kayak di warung itu, maju. Maju. Nah, itu. Rapat tuh, rapat. Tuh. Rapat. Depan. Maju. Nah, gitu. Menjaga adab adalah perkara yang sangat penting. Adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah, adab dengan kitabullah, adab dengan para ulama, adab dengan seluruh umat Islam. Rawatul mu'min azimah, menyakitkan hati orang Islam itu dosa besar. Kita harus punya adab dengan orang Islam. Semua amal, sholat yang kita pikir bukan hanya bagaimana sholat, adab-adabnya sholat. Adab itu bagaimana toh? Mengagungkan satu amal itu maksudnya. Apa saja yang untuk mengagungkan amalan, itu namanya adab. Kalau kita ngaji rendeglek bersandaran, itu ya kurang adab. Ya enggak malaikat? Iya, kurang adab. Kita harus bersikap hajat, sangat hajat kepada agama, sangat hajat kepada Allah, hajat, sangat perlu, sangat hajat, sangat perlu, sangat membutuhkan pahala Allah, sangat membutuhkan pertolongan Allah. Lah kalau lungguh ndeglek itu tuh ya adab apa enggak? Adab enggak? Mboten patek. Ini semua melihat adab masjid, adab dengan Quran. Itu dulu ada orang namanya Osman Agho. Itu dia itu yang menurunkan raja-raja Turki. Keturunannya itu orang jadi orang hebat-hebat.
Salah satu keturunannya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan ibu kota Romawi di timur, yaitu yang namanya Konstantinopel, sekarang terkenal dengan Istanbul, tahun 1400 sekian. Ini keturunannya Utsman Agho ini. Nah, Utsman Agho itu kok bisa punya keturunan hebat-hebat itu bagaimana? Salah satu amalannya itu adab. Beliau ini kalau masuk rumah, kok di rumah itu ada Al-Quran, nggak berani duduk, berdiri aja untuk menghormati Quran itu. Nah, kayak begitu. Akhirnya satu hari dia itu mimpi, dari punggungnya itu keluar pedang-pedang yang menyebar ke seluruh dunia. Ditakwilkan oleh para ulama, oh nanti keturunan kamu akan jadi pejuang-pejuang menyebarkan Islam kemana-mana. Akhirnya betul. Jadi kalau kita ingin punya keturunan-keturunan yang soleh, yang baik, itu dijaga adab. Pokoknya apa saja yang ada kaitan dengan agama kita muliakan, kita agungkan. Ini namanya adab. Adab kepada Al-Quran, adab kepada sunnah Nabi, adab kepada orang Islam. Ini juga ada kaitan dengan Islam, maka kita harus hormati orang Islam itu juga. Karena Allah. Nanti itu barokahnya anak cucu kita insya Allah jadi orang baik. Kalau orang nggak mau jaga adab, dalam kitab Imam Ghazali Ihya itu diceritakan, orang itu kalau menghormati orang dunia dan tidak menghormati orang agama, nanti anaknya sulit jadi soleh. Ini satu hari itu ada ulama, ini padahal itu ulama ini. Ada raja lewat, maka saking ya terkesan dengan raja, jadi dia berdiri menghormat raja itu. Maka dinasihati sama gurunya, oh kamu kok menghormati orang dunia, nanti anak kamu nggak bisa jadi kiai lagi, nggak bisa jadi ulama lagi, anak kamu jadi awam nanti. Betul malah kan, dia ini ulama, anaknya nggak bisa jadi ulama, suruh ngaji tuh ngantuk aja. Gara-gara dia ini terlalu menghormati orang dunia karena dunianya. Nah, apalagi menghormati orang maksiat, tambah nemen nih. Menghormati orang maksiat nanti anaknya beling-beling. Ini cerita ini diceritakan Imam Ghazali sebenarnya kan. Maka adab penting nggak? Penting, dakwah ya penting. Tapi adabnya dakwah lebih penting lagi. Ngaji penting, tapi adabnya ngaji lebih penting lagi. Sholat itu penting, adabnya sholat lebih penting lagi. Maksudnya lebih penting untuk kita pikirkan. Karena kalau tidak ada adab, semua amalan itu akhirnya kosong. Digambarkan para ulama, kalau orang itu nggak punya adab dalam amalan itu seperti orang itu menyampaikan hadiah kepada seorang raja. Raja besar, hadiahnya juga bagus. Tapi memberikannya itu loh, memberikan hadiah itu tidak pakai adab. Dia datang pada raja itu pakai celana kolor, undel-undeli, diberikan tangan kiri. Ini hadiah ini bagus kok. Maka oleh raja ditampel, plong. Saya nggak perlu dengan hadiah kamu, minggat kamu. Oh, bocah ranjowo.
Nah, ini raja gimana kan? Allah SWT itu tidak perlu dengan amalan kita. Dialah yang menciptakan semua raja. Kalau kita ini amal tidak dengan sungguh-sungguh adab itu nanti ditampel. Gua apa amalanmu itu ora kanggu. Nah, ada. Insyaallah malaikat. Nah, kita adab malaikat ya. Ini latihan. Tapi ada orang memberikan hadiah pada raja. Hadiahnya sebetulnya tidak begitu berharga. Tapi dia datang dengan sopan, pakaiannya sopan, ngomongnya sopan, duduknya sopan, akhirnya dihargai oleh raja itu. Oh, bagus kamu. Ini hadiah ini sangat saya sukai. Padahal raja itu nggak perlu sebetulnya. Ya, begitulah amalan kecil dengan adab nilainya besar. Amalan besar tidak punya adab, nanti tidak ada nilai. Jangan kita hanya di masjid adab, jangan di masjid cuma delosor kayak ular gitu, nggak ada adabnya, itu nanti barokahnya kurang. Ini belum bayan ya malaikat, ini baru muqaddimah bayan. Adab ini. Orang kafir sebenarnya kan menjaga adab dapat barokah. Itu Raja Romawi menerima suratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka suratnya itu dihormati sama Raja Romawi itu, disimpan, dihormati. Maka Nabi mengatakan, oh kekuasaan dia akan terus sampai kiamat, akan ada terus kekuasaan orang Rom itu. Orang Rom itu siapa itu? Orang Rom itu orang Barat itu, orang bule itu namanya kan. Itu gara-gara mbahnya dulu punya adab dengan Nabi, suratnya Nabi dihormati, akhirnya anak cucunya masih kebagian walaupun kafir, kebagian bagian dunia walaupun akhirat gak dapat. Tapi Raja Persia kurang ajar, gak punya adab, dikasih surat sama Nabi, disobek-sobek suratnya. Oh, Nabi mengatakan hancur kerajaannya, ambruk, sudah nggak punya lagi kerajaan. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, orang kafir saja punya adab dengan Rasulullah masih dapat barokahnya walaupun cuman di dunia. Nah kalau orang iman dapat barokahnya dunia dan akhirat. Maka kita ini harus jaga adab. Insyaallah malaikat, jaga adab. Di gara-gara menjaga adab itu orang Romawi masih punya kerajaan. Gara-gara tidak menjaga adab orang Persia hancur.